Tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dr. Risma Maharani dengan NIM 201801142 dan rekan saya Begitu bagus bagi Senada Pejawan dengan NIM 20180111027. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan clinical basic skill lab mengenai basic trauma lab support, khususnya tentang needle thoracocentesis ataupun needle decompression dan Intubasi endotrakea. Jadi untuk langkah pertama yaitu mempersiapkan dan juga memeriksa semua alat yang akan digunakan. Untuk yang pertama ada laryngoskop, berikutnya ada endotracheal tube atau ETT disertai dengan mandrin. Selanjutnya ada pipa orofaring atau gudel. Lalu ada plester dan juga gunting. Kemudian ada back valve mask. Lalu ada suction dan juga tabung oksigen, di mana tabung oksigennya ini kemudian akan dihubungkan dengan back valve mask-nya. Berikutnya ada stetoskop. Kemudian ada spuit, bengkok, kemudian handscoon dan juga hand sanitizer. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan cuci tangan rutin. Dan juga menggunakan handscoon. Lakukan penilaian terhadap jalan nafas dengan jaw thrust serta look, listen, feel. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengambil suction dan membersihkan jalan nafas menggunakan suction. Selanjutnya yaitu melakukan pemasangan pipa orofaring. Dan pastikan pipa orofaring sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya berikan preoksigenasi yang cukup bagi penderita yang sementara diberikan nafas bantu dengan back valve mask sebelum dilakukan intubasi. Dan juga perhatikan pengembangan dinding dada penderita. Kembangkanlah pipa endotrakea untuk memastikan bahwa balon tidak bocor. Kempiskanlah kembali bila tidak ada kebocoran. Kemudian sambungkanlah daun laryngoskop pada pemegangnya. Kemudian periksalah di bawah cahaya lampu. Peganglah laryngoskop dengan tangan kiri serta lepaskan pipa orofaring bila sudah terpasang sebelumnya. Masukkanlah laryngoskop pada bagian kanan mulut penderita dan geserlah lidah ke sebelah kiri. Identifikasilah epiglottis secara visual, kemudian lakukan hal yang sama terhadap pita suara. Masukkan pipa endotrakea ke dalam trakea dengan hati-hati tanpa menekan gigi atau jaringan di mulut.
Kemudian, kembangkanlah balon dengan udara dari spuit secukupnya sampai tidak terdengar udara dari sela pipa endotrakea dan juga trakea. Dan juga lepaskan mandrin. Lalu sambungkanlah pipa endotrakea dengan back valve, kemudian pompalah sambil melihat pengembangan dada dari penderita. Kemudian lakukanlah auskultasi pada dada kiri dan kanan dan dengarkanlah bunyi pernapasan apakah sama atau tidak. Selanjutnya, lakukan pula auskultasi abdomen untuk memastikan pipa terpasang dengan benar. Pasanglah pipa orofaring kembali pada penderita. Kemudian, fiksasilah pipa endotrakea dan juga pipa orofaring dengan menggunakan plester ke mulut penderita. Bukalah sarung tangan dan buanglah pada tempat sampah medis. Lakukanlah cuci tangan rutin setelah melakukan tindakan. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan CSL Basic Trauma Life Support tentang tindakan needle thoracocentesis. Sebelumnya kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon, kemudian ada duk steril, lalu kita ada plester, kemudian siapkan alkohol swab. Lalu di sini ada pinset dan gunting. Kemudian kita juga perlu menyiapkan IV kateter ukuran 14. Lalu di sini ada spuit 12 cc dan ada anestesi lokal. Tidak lupa juga kita akan memerlukan hand drop untuk tindakan aseptik nanti. Baik, setelah alat dan bahan disiapkan, maka akan kita lanjutkan dengan melakukan tindakan aseptik dengan menggunakan hand drop. Setelah melakukan tindakan aseptik dan juga menggunakan handscoon, maka selanjutnya kita akan memasang IV kateter dan spuit 12 cc.
Setelah menyiapkan IV catheter dan juga spuit, maka selanjutnya kita akan melakukan tindakan disinfeksi dengan menggunakan alkohol swab yang akan diaplikasikan pada daerah dada atau toraks nantinya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi daerah yang akan dilakukan tindakan nantinya, yakni sejajar dengan garis midclavicular, tepatnya pada intercosta atau ICS kedua. Setelah melakukan tindakan anestesi pada korban sadar, selanjutnya kita akan memulai needle thoracocentesis dengan menggunakan alat IV catheter dan juga spuit yang telah kita siapkan tadi. Penusukan jarum dilakukan secara tegak lurus terhadap dada pasien. Kemudian untuk memastikan bahwa jarum telah masuk ke rongga dada, dapat kita tarik spuitnya secara perlahan dan akan ditandai dengan adanya gelembung udara dalam spuit tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan fiksasi dengan menggunakan plester pada daerah madrin IV catheter yang telah terpasang. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan ambu bag dan juga selang ETT yang telah terpasang sebelumnya. Kemudian, pastikan bahwa udara dapat masuk ke dalam rongga dada pasien dengan sempurna. Baik, untuk tindakan needle thoracocentesis telah selesai dilakukan. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri, maka kita akan melakukan tindakan aseptik dan juga melepaskan handscoon.